pendidikan sama nyawa. Saya milih, ada orang tuh bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Nisab dan rekan saya Billy di Suara Kebaikan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Tangerang. Dia jauh-jauh ya dari Tangerang ke sini gitu kan buat hadir di dalam episode kali ini. Boleh langsung kita sambut Mama Hafiz dan juga Hafiz. Boleh diperkenalkan diri dulu Mama Hafiz? Assalamualaikum, saya Mulyani, ibu dari Muhammad Hafiz. Ini anak saya umurnya 5 tahun, 8 bulan. Pejuang detak jantung. Gitu. Tadi dari Tangerang jam berapa sampai sini berapa jam? Tadi dari Tangerang jam 5 karena hujan deras banget tadi. Naik busway tadi, habis itu baru naik Gojek, hujan-hujanan. Oh gitu. Iya. Tapi Hafiz nggak apa-apa hujan-hujanan kayak gitu? Enggak, alhamdulillah. Karena udah selesai tindakan juga. Dulu kan nggak boleh dingin, kalau dingin kan dia belum biru. Oh biru gitu ya. sekarang masih Kadang kalau suka dingin suka biru sih dia. Kayak kemarin kan kontrol terakhir kemarin kayak rumah sakit dingin ya dia biru. Walaupun udah selesai tindakan koreksi masih tetap biru. Soalnya dokter juga pernah dibilang juga udah operasi ini pun udah dibilang Bu nanti Hafiz sudah frontal ini bukan dinyatakan sehat ya Bu, dia bilang gitu. Tapi saya nggak ngejamin Hafiz ini sampai umurnya bisa sampai dewasa. Cuma kita berbalik lagi umur kan Tuhan yang ngatur dia bilang gitu. Cuma saya antisipasi aja dia bilang gitu. Nanti kalau suatu saat terjadi apa-apa sama Hafiz ya ibu harus terima dia bilang gitu. Namanya Hafiz kan jantung udah diobrak-abrik sama manusia gitu. Berarti Hafiz sakit sejak umur? Baik, pas lahir. Dari pas lahir udah di masa itu? Pas lahir itu mungkin dia saturasinya rendah, di bawah 60. Makanya bayi dia lagi lahir kan ada pasien 7 orang. Cuma yang pertama dikasih bayi ya Hafiz, karena kan mungkin karena saturasi rendah itu mungkin dia dapat hasil lebih dini gitu. Tapi Mama Hafiz waktu lahir habisnya normal berat badannya. Hafiz normal, berat badan 3,7, nggak biru juga. Besar dong ya, 3,7. Nggak biru juga, pink. Cuma dia pas ciri-cirinya itu pas sudah 4 bulan. Baru ada gejala seperti apa tuh seperti gejalanya? kayak batuk sampai berjem-jem gitu, sampai biru, mata melotot nggak berhenti tuh kayaknya cirinya. Pas saya dari lahir sih udah diyakinin sama dokter ini anak ibu jantung harus segera operasi, cuma kan namanya kita orang awam, kita orang kampung gini ya, jadinya ya masih nggak terima anak saya jantung. Cuma dikasih waktu 3 bulan, dikontrol 3 bulan, perkembangan 3 bulan, berat badan makin bagus. Terus udah gitu ditanya nyusunya gimana Bu, terputus-putus enggak, kata gitu. Enggak sih Dok, kalau dia belum kenyang ya belum berhenti, dia bilang gitu. Yaudah saya kasih waktu 1 bulan buat ini. Biasanya di 4 bulan itu ciri-ciri jantung kelihatan bener. Pasti 4 bulan ini saya cerita sama dokter, ya udah dokter udah nggak mau ini lagi, ya udah saya rujuk aja buku sebelah ke rumah sakit jantung, dari RSAB ke rumah sakit jantung biar segera dapat tindakan, soalnya anak ibu ini jantungnya ini kompleks bilang gitu. Oh ciri-cirinya tuh gimana tuh kalau boleh tahu kayak 4 bulan kelihatan? Biru, makin biru Badannya sama semuanya? Iya, dulu kan lagi lahir bule bersih gitu, tapi makin lambat hari emang kelihatan biru. Dari kuku sini biru, bibir, apalagi lidah yang kecil, lidahnya warnanya kayak ungu gitu ya. Kelihatan pokoknya. Tapi dari nafasnya itu dia agak mulai udah kesulitan kah atau gimana? Napas sih masih agak normal gitu. Soalnya kan dia dari bayi itu, dari dalam kandungan itu emang saturasi rendah, jadi ya walaupun ini aman-aman aja sih. Pernah dulu lagi umur berapa bulan saturasi itu di angka 28, suster dikontrol, suster aja sampai panik gitu ya, disuruh ke ruang dokter, tapi dokter bilang Bu, Hafiz udah terbiasa di kandungan saturasi rendah, jadi aman-aman aja, nggak apa-apa Bu. Yaudah kita kejar KB-nya aja, tiap kontrol tiap bulan aja, gimana Bu, sanggup nggak, kata dokter. Insya Allah sanggup Dok, saya bilang gitu. Saya demi Hafiz bisa dapat jadwal operasi kayak gitu. Hafiz ini anak berapa Bu? Anak 5. Oh anak
kelima. Heeh. Tapi masih muda ya. Maka Kayak perjuangan saya tuh ngurusin Hafiz dulu. Anak sempat putus sekolah juga karena satu tunggakan sekolah juga. Terus dari sebelum masuk sekolah harus bayar tunggakan gitu. Ya saya antara milih antara pendidikan sama nyawa. Saya milih, ada orang tuh bimbang. Saya pertahanin sekolah Hafiz buat nanti lanjut ke ini yang nggak ada. Jadi saya milih nyawa Hafiz. Makanya kakaknya bilang, udah ibu nggak usah, katanya nggak usah ngutang-ngutang lagi. Dia begitu, kasihan ibu, katanya utang ibu udah banyak, katanya gitu. Udah biarin Hafiz aja, dia bilang gitu. Tapi gitu udah Hafiz aja ibu, dia bilang gitu. Insya Allah kakak nanti bisa lanjut sekolah, dia bilang gitu. Ya saya walaupun ada suami, tapi ya gimana ya? Jadi status istri tuh kayaknya cuma kayak rasa janda. Jadi apa-apa berjuang sendiri, utang sana sini saya nyari sendiri, bayar saya sendiri. Ya suami nggak mau tahu walaupun ada dia, memang gitu. Makanya saya perjuangan banget Hafiz. Apalagi pas lagi COVID baru masuk banget tuh. Saya pengen banget Hafiz sembuh. Malah saya WA dokter, dok gimana nih Hafiz? Jadwal operasi bu, tunda aja dulu ya bu, kontrol ke Jakarta, dia bilang gitu. Soalnya ini pandemi makin parah. Cuma saya mikir lagi, sampai kapan anak saya operasi? Saya bilang begitu. Jadi saya Jakarta baru lockdown nggak boleh dari Tangerang ke ini. Saya modal nekat, saya bilang Bismillah, saya bilang gitu. Saya nekat ini kontrol ibu, kan saya bilang kontrol tuh tunda aja 2-3 bulan, dia bilang gitu. Tapi saya nekat, saya bilang gitu. Alhamdulillah dengan ikhtiar saya, dengan ingat saya, akhirnya Hafiz dapat jadwal operasi. Makanya pas udah gitu Senin saya kontrol dia, Selasa udah ke dokter bedah, ya, Rabu udah mau operasi, ditelepon dadakan gitu begitu. Terus suami, emang ada duit, dia bilang gitu, Hafiz mau operasi. Saya bilang, ya Bismillah aja ya, saya bilang gitu. Kapan lagi Hafiz mau punya ini ya, bilang gitu. Emang tega banget ngeliat anak napasnya makin berat, makin biru, saya bilang begitu. Terus udah pokoknya saya kalau urusan Hafiz tuh selalu berantem sama suami, berantem sama suami, gitu. Pernah dulu lagi bayi, cuma mau bermodal 12.000 ke Jakarta. Terus cukup katanya uang segitu ke Jakarta. Yang penting ada asal ada duit buat berobat, buat berangkat aja, pulang bodo amat, saya bilang gitu. Namanya kita ikhtiar, kita keyakinan kita, alhamdulillah setiap mau pulang ketemu orang baik gitu. Mungkin begini, dari pagi tuh kok si ibu nggak pernah nggak makan, cuma air doang. Memang saya bawa air botol gede udah gitu. Mungkin ditawarin, bu makan ibu gini kan, mie ayam di samping rumah sakit. Enggak bu, maaf bu, udah mati emang saya duit emang ada buat berangkat uang. Mungkin ibu ditanya, dia tuh ngobrol, ibu rumahnya di mana, dia bilang gitu. Saya di Tangerang. Sama dong di Tangerang. Yaudah yuk pulangnya bareng yuk. Ya udah nggak apa-apa, ntar aja, nggak apa-apa udah bareng. Mungkin jadi Tangerang. banyak orang baik Iya, ya, gitu. Ya namanya kita yakin ya, ibaratnya Allah juga tahu keyakinan kita buat inan kita ya. Ya bareng pulang dari rumah sakit bareng, ya turun di Kalideres. Bu, saya turun di sini ya. Ini ntar ibu buat, kan dari turun mobil kan ibu masih nyambung mobil, ya dikasih uang tuh, akhirnya mati. Ya Allah, saya di situ nangis, ya Allah, saya bilang gitu, makasih ya Allah, kalau nggak saya itu pulang jalan kaki dari Jakarta ke Tangerang gitu. Berarti ini kan Hafiz dari pas baru lahir sudah didiagnosa ada kelainan jantung, sampai puncaknya dia di usia 4 bulan. Iya, Makin gejalanya makin kuat. Nah, di situ kan tadi Hafiz juga berarti punya 4 orang kakak. Iya. Dimana kakak-kakaknya butuh pendidikan, sedangkan Hafiz juga perlu ditolong segala nyawanya. Waktu itu yang ada di pikiran ibu, kenapa saya harus mentingin harus milih nyawa Hafiz ya? Yang diutamain ini kan jadinya kan sampai sempat tertunda. Nah itu waktu itu yang ibu pikirin apa? Ya saya pikirin pokoknya gini ya, yang bisa pikirin itu kayak nyawa Hafiz, saya bilang gitu. Soalnya jantung itu nggak bisa, ibarat kita megang bom waktu di tangan. Jadi jangankan ibaratnya ini, kita tidur aja pun merasa takut. Ada anak masih napas kagak, saya kadang lihat saya ini, ada anak masih napas kagak, bener-bener kayak megang bom di tangan gitu. Jadi kita kayak ketakutan sendiri gitu. Kita ibaratnya
pendidikan apapun bisa kita kejar malu pakai sekolah, tapi kalau nyawa udah nggak ada gimana ya? Ibarat anak kan separuh belah nyawa kita kayaknya. Iya, Kalau betul. kadang begini ya, tetangga saya saudara bukannya tetangga ngomong enak banget lagi dia lahir, enak mah diambil lagi umur segini, dia bilang gitu, daripada ntar udah gede mau gede kan dia namanya udah ketahuan lahir matanya palanya gitu ya. Seorang ibu ya pasti aja lah kehilangan anak gimana kepinginnya. Kadang tetangga saudara tuh kadang nggak mikir perasaan kita gimana, kita lagi nerima kenyataan anak kita jantung gitu. Kadang ngomong enak banget kayak gitu, udah mati ya Allah, kalian gak bakal merasa, tapi suatu saat kalian akan merasa, saya bilang. Makanya saya punya kan di rumah emang kiri kanan saudara, tapi kayak terasa tinggal di hutan kayaknya, berjuang sendiri ini sendiri. Oh, jadi dari keluarga juga supportnya kurang ya? Makanya saya ya benar-benar saya kayak tinggal di hutan gitu, ngurusin Hafiz ini benar-benar luar biasa. Selama ibu berobat Hafiz kan karena udah 5 tahun nih, dari dia kecil lah ibaratnya sampai sekarang, yang paling bikin ibu kayaknya saya nggak bisa nyerah deh ngobatin Hafiz ini kan 5 tahun. Jantung kan juga penyakit yang harus terus berobat ya. Iya, seumur hidup. Nah, yang jadi support sistem ibu selain Hafiz itu siapa? Ya pokoknya ya aku sih support, bener-bener semangat aku ya Hafiz, karena kan aku lihat dari dia semuanya 7 operasi ya. Dari jantung itu di Rumah Sakit Harapan kita itu 4, di RSAB itu 3 begitu. Terakhir kan kemarin lagi operasi amandel sama kawat tulang dadanya patah karena jatuh. Cuma yang saya benar-benar, saya ini kemarin operasi yang spontan itu benar-benar melihat keajaiban di depan mata saya. Kenapa? Pasien yang habis operasi jantung jarang lepas ventilator di ruang operasi. Udah gitu jarang juga yang benar-benar sadar 100% juga. Makanya saya melihat keajaiban di depan mata itu Hafiz. Oh, jadi ada kayak harapan lagi ya. Jadi ya makanya saya setiap operasi 1 sampai berapa kali pun saya nggak pernah saya nangis. Saya yakin anak saya kuat, saya yakin anak saya kuat. Saya Jadi begitu. pertama kali operasi usia berapa? Usia 1 tahun 4 bulan operasi jantung pertama. Terus operasi pemindahan biji testis. Jadi dia biji kelaminnya masih di perut, usia 2 tahun 4 bulan. 3 tahun. Buat jantungnya sampai berapa kali operasi? Jantungnya tanggal 28 Maret tahun lalu operasi terakhir. Ada berapa, 4, 5? Kalau belah dadanya 2 kali, kateter sekali, terakhir pencabutan tulang kawat dada yang patah. Oh, jadi di dadanya itu dikhawatir. Iya, soalnya kemarin kan dia menonjol gini, awalnya kan rata, ini kan menonjol bekasnya. Ini patah nih kemarin tulang ininya nih. Jadi dioperasi lagi. Ya ampun. Terakhir setelah operasi dari dokter gimana? Ya kemarin infonya? sih bagus sih. Hafiz. Kemarin sama dokter jantungnya Hafiz ini dua pasien dokter dia yang operasi 100% berhasil. Karena dari operasi sampai sekarang saturasi pun bertahan terus 100 gitu. Nah, waktu Hafiz lahir tuh kan pasti ibu karena anak pertama sama keempat tuh normal, maksudnya normal. Nyangka nggak sih Hafiz bisa kayak gini? Maksudnya ibu sempat kepikiran nggak sih dan sempat nyalain diri sendiri nggak sih kayak, oh karena saya gitu-gitu? Yang saya sih bukan yang enggak ini ya, emang satu juga karena faktor stres kali. Emang saya hamil Hafiz ini benar-benar stres berat. Satu, kenapa? Anak banyak, terus suami nggak kerja, utang ibaratnya utang banyak, utang buat di sekolahan, tunggakan, sedangkan si suami nggak mau nyari sama sekali. Kita udah negor suami, udahlah kerja gini-gini, anak lu bayar gini-gini, ujung-ujungnya apa? Dia marah-marah. Saya kalau udah marah-marah saya takut gitu, makanya saya kayak gimana? Kayak tekanan batin, makanya saya gini. Hampir-hampir saya pernah hamil Hafiz, ingin bunuh diri saking nggak kuatnya, saking udah otak udah gimana ya, udah anak sekolah ini, anak nangis lah, pengen lapar, pengen jajan. Dan sebagai orang tua gitu gimana ya, orang laki jadi saya gimana ya, udah gimana beradu tuh otaknya bangkit. Cuma saya mikir lagi, anaknya di dalam perut nggak bersalah, nggak boleh gini ibaratnya gitu. Makanya sempat hamil Hafiz ini lahir
saking lahir juga stres, hampir juga saya udah mau meninggal juga, napas udah di sini nggak, udah ngomong dia pelan aja udah ini pakai oksigen sama suster. Bu jangan stres, bang itu kasihan dedek bayinya, begitu. Ya habis gimana ya, saya lahiran nggak megang uang sepeser pun. Saya suami nggak bener-bener belum mau nyari. Oh, berarti selama ini ekonomi di keluarga itu disupport sama siapa kalau suami nggak? Iya, kadang saya ya ini ya dagang dulu di rumah, Ibu dagang. dagang gitu. Ya kita kan namanya dagang makanan kecil-kecil gitu. Anak banyak, sedangkan dia nggak jajan, otomatis kan ketarik, lama-lama habis. Begitu. Kondisinya waktu hamil itu berarti kakaknya ada 4. Iya. Paling besar usia berapa itu? Usia kalau sekarang usia 18 tahun. Sekarang 18. Sebelumnya dikurang 5 sekitar 13 tahun. Iya. SMP. Yang paling kecil waktu itu anak? Yang Usia. paling kecil usia yang dia lagi ini 4 tahunan. Yang sempat putus sekolah itu yang Yang kakaknya pertama. berapa? Yang Di pertama. apa? SMP? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP putus. Kelas 2 SMP berapa bulan, terus dipanggil lah saya ini buat ini tunggakan itu. Saya bilang ini Bu, saya udah nggak ada uang lagi. Saya bilang kemarin minjem aja buat nutupin yang sekolah kemarin belum lunas Bu. Saya bilang kasih saya kesempatan lah Bu. Saya bilang itu saya orang suami saya nggak kerja, saya bingung. Saya bilang itu anak saya sakit. Saya bilang itu saya aja berobat juga kadang modal nekat uang, kadang ada punya duit segini, kadang ada ya namanya bikin ini temen ya ini kucuk-kucuk, mungkin kadang lihat status saya kali ya kayak orang kasih uang katanya ini mul buat kalau berobat ke Jakarta bang gitu. Jadi sempat putusnya tuh di SMP Kelas 2. kelas 2 berapa lama? Enggak lama sih, cuma karena gini ya, karena aku bilang kakak nanti ikut paket aja, nggak mau ibu paket mau Bu, kakak malu gitu. Terus ada orang udah masuk negeri aja masih bisa umurnya, jadinya dia ngulang temen dia kelas 3 SMP dia kelas 1 Oh, karena jadi dia negeri. jadi dia bisa dibilang telat 1 tahun ya. Iya. Tapi sekarang udah lulus, udah Kelas 2 SMA. temennya dia itu udah lulus. Udah lulus. Oh, tinggal 2 tahun Iya. ya. Tapi alhamdulillah sekarang semua kakaknya masih sekolah ya. Iya. Nah itu sekarang biayanya dari mana bisa sekolah? Ya kalau sekarang sih aku kerja. Oh udah kerja. Iya lagi setahun kemarin aku kerja jadi pembantu di Jakarta juga di belakang parkir. Terus sudah pindah sekarang kerja di pabrik sepatu. Daerah mana? Di Pasar Kemis. Oh ya Pasar Ngerang ya, yang banyak di itu ya, adalah perusahaan Iya. besar sepatu. Emang sebelumnya dulu ayahnya sempat kerja apa? Dulu sih lagi sebelum hamil habis kerja di kebun jeruk Meruya di bengkel AC mobil. Ya cuma ya gitu, peren-peren mulu gitu, emang orangnya emang gitu sih, pasti ya ada emang males, jadinya ya di ini nama bosnya ada apa Dirumakan iya ya. disuruh istirahat aja katanya di rumah Dirumakan. begitu. Berarti emang semenjak Hafiz ada dalam perut ibu, baru suami ibu kayak males-malesan kerja gitu? Apa gimana? Sebelum habis ada emang udah males, emang udah berhenti kerja. Saya pernah dengar juga dari Mama Bima nih ya kan, nggak tahu apa semua bayi yang punya kelainan jantung itu memang pasti waktu hamil ibunya dari riwayatnya biasanya entah sakit stres hati besar, atau stres sakit ya, hati bener-bener. atau berantem hebat, apa bener Bu? Enggak, kalau emang jantung itu paling ini faktor stres. Faktor stres berat ya waktu hamil itu ya. Stres pokoknya orang hamil itu benar-benar agak kurangin stres. Jadi kayak kalau jantung ibunya sakit mungkin ngaruh kali Iya. ya ke jantung Iya. Emang lagi bayinya hamil ya. habis itu saya nangis terus, Oh, nangis gitu. terus. Pokoknya lagi hamil Dari habis tuh masalah apa sampai nangis puncaknya tekanan apa? gitu. Dari tadi masalah anak sekolah mau dikeluarin, Ya. uang nggak ada, puncaknya di usia kehamilan berapa? Usia emang hamil habis sih emang agak beda, nggak kayak kakaknya. Kalau kakaknya mah saya ibaratnya nggak pernah gimana ya, semangat gitu. Normal aja Iya, ya? kalau hamil habis tuh emang udah beda. Sampai saya ngomong sama adik, kok gua hamil ini kenapa ya Maya? Gak bisa capek. Kok kalau jalan baru selangkah 2 langkah udah cepet enak capek. gitu ya, kayak orang kontraksi Iya, gitu. iya. Adik, itu Kalika kembar Kalika gitu. Kita nggak berpikir, cuma kita konsultasi sama bidan. Bu, kenapa sih hamil ini kok beda ya Bu? Saya bilang itu bedanya nggak, kayaknya asal jalan ke sini capek Bu, udah gitu sering perut kram.
enggak itu mah bawaan gitu. Di USG juga bagus, detak jantung bagus, ya, bagus. Cuma kalau jantung itu nggak bisa di USG yang orang hamil, dia USG khusus ini yang buat khusus janin bayi gitu. Makanya pas lahir ya karena saturasinya udah gitu pas diinin jantungnya ya agak bising, jadi murmur gitu. Jadi Jadi pas kayak mau ada lahiran tuh ada tuh cek detak jantung bayi tuh ya ada tuh gitu. iya, makanya pas gitu pas mau pulang dikabarin, ibu ini anak ibu harus kontrol ya, kesini nggak bisa di puskesmas. Emang kenapa sus? Di puskesmas saya nggak bisa bu, kayak ini anak ibu serius bu, sakit jantung, makanya harus dicek lebih lanjut ya bu ya, kata dia gitu. Saya nggak percaya sama saya. Itu waktu lahiran di puskesmas. Lahir nggak di Rumah Sakit Mulia Ciledug Tahun 2018. Tahun 2018 lahirnya. Mau tahun baru. Oh, mau tahun baru tuh. Lahir tuh habis tuh. Di Rumah Sakit Ciledug. Rumah sakit ya. Iya, di rumah ya. Karena dia nggak bisa lahir di bidan atau di Enggak, puskesmas. karena kan Ya. saya lahir itu tensi tinggi. Karena apa? Mungkin ya karena faktor stres juga. Jadi nggak bisa. Jadi darah naik tingginya, makanya ya dirujuk ke rumah sakit. Karena kan nggak boleh, kalau sekarang orang hamil itu asal tensi tinggi ya nggak berani bidan. Oh iya. Makanya Takut iya, ya. gitu. Nah, selama 5 tahun ini kan berarti Afi sering bolak-balik ke rumah sakit gitu-gitu. Apa sih usaha apa aja yang selama ini udah ibu lakukan sebagai ibu, tentunya juga sebagai apa ya, kepala keluarga juga kan ibaratnya dalam rumah tangga ibu? Lah ya, saya apapun kerja yang ini, yang ya, kerja apapun saya terima, saya Apa aja ambil tuh? gitu. Yang penting Bisa habis sebutin bisa berobat kontrol rutin, nggak pernah ini obat nggak pernah putus. Sedangkan memang dia obat ini seumur hidup kan, beli yang nggak di cover itu seumur hidup. Makanya sebagaimanapun ya kerjaan apapun yang kata orang gini-gini saya terima. Saya bilang gitu, mau bodo amat, saya bilang gitu. Saya nggak pernah nyusahin tetangga, saya nggak pernah nyusahin orang, saya bilang begitu. Yang penting kerjaan apapun saya terima, saya bilang gitu. Yang penting ibaratnya halal buat anak saya, gitu aja. Ibu pernah kerja apa aja kalau boleh tahu? Ya kadang ya disuruh orang di rumah gitu, gini-gini saya ambil yang gitu. Terus ya kayak kemarin kerja pembantu, ngambil kerjaan jauh banget, katanya pembantu di sini juga banyak. Kalau ngomong enak, emang dari kemarin saya nggak berusaha nyari dekat Iya, rumah. bener ya. yang jauh ada nawarin ya saya ambil. Yang penting anak saya nggak kelaparan, anak saya ibaratnya obatnya nyambung, saya bilang begitu. Ya orang bisanya ngomong gini yang mereka Iya, orang jangan nggak bisa bilang, juli doang iya, ya. Sampai akhirnya bisa dapat kerjaan yang sekarang gimana tuh cerita? ya namanya kita punya temen ya temen di rumah sakit juga ya kan, kita ini kenalan dari temen di rumah sakit juga. Terus kan dia berhentinya juga bareng kayak kata dia gitu. Oh. Mah, masa kamu berhenti, aku juga berhenti loh gitu. Terus aku mau kerja nih di mana, di pabrik sepatu. Tuh enak dong, nanti kalau ada loker kabarin ya. Iya, ntar pasti dia udah kerja sebulan kabarin. Pis, ini ada lowongan, mau masuk gak? Dia bilang gitu. Ya lumayan lu daripada kerja kemarin di gaji segini, dia bilang gitu. Ya udah deh, biarin capek-capek dijabanin, emang 12 jam sih kerjanya. Iya, oleh pabrik Ya habis kan kalau kita pikir capek daripada kita ngemis sama orang nih, kita mau capek gitu. Udah berapa lama Bu sekarang kerja di? Ya di sana ya sebulan. Udah. Jadi saya Baru dari ya? kerja yang ini nganggur sebulan. Jadi dari sebulan itu saya nyari kerja, nanya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tiap hari sekarang PP Iya, dari Tangerang ke Pasar Kemis. Tangerangnya ini kan daerah mana? Cipondo. Cipondo. Oh lumayan. Iya. 1 jam lebih ya? 1 jam lebih. Ada jemputan? Ya enggak sih, dari Polres Pelawat naik Tayo. Naik umum ya? Iya, dari Tayo, dari ke dalamnya itu naik angkot. Ada kota bumi ya? Nah, Lumayan tuh tiap hari pulang pergi kerja 12 jam. Iya, perjuangan. Iya, kadang ya kalau pagi kadang ada motor aja dipinjemin. Tapi kalau pulang saya jalan kaki dari terminal ke rumah Kalau ibu Lumayan. kerja Hafiz dijaga mas? sama adik. Oh, ada mas. Sama adik titip. Gitu, Masya Allah banget ya perjuangan ibunya ya. Oh. Nah, ibu pernah ada nggak sih dalam posisi yang ibu tuh kayak, aduh capek deh kayaknya, aduh saya udah nggak bisa lagi deh kayaknya ngurus nih anak gitu. Kalau di pikiran itu mah ya ada terus. Kadang saya juga gini. Kadang ngeluh, ya Allah capek banget ini ibaratnya ngurusin anak, kerja kayaknya begini. Padahal kerja juga
dibilang capek 11 jam gitu berdiri. Saya bilang itu kadang baru kerja kemarin kaki bengkak karena kan nggak biasa berdiri gitu. Coba saya mikir, gue nggak kerja, anak gue makan dari mana, siapa berobat dari mana, saya bilang begitu. Sekarang biaya yang dibutuhkan buat Hafiz setiap bulannya kisaran berapa buat obat rutin itu? Obatnya aja sebulannya aja 800.000. Terus belum kan ongkos dari sana kan kontrol, nggak mungkin kan ongkos doang, dia kan tahu sendiri Ya, kalau itu beli makan jajan. jajan apa ya buat 200.000 aja juga buat dia doang habis kadang gitu. Berarti sejauh ini pemasukan terbesar itu dari ibu ya, maksudnya untuk Ya, mengelola ya rumah walaupun tangga. ada bapaknya ada saya, tapi emang udah lepas tanggung jawab. Tahun kemarin ya habis operasi, kakaknya satu masuk SD, satu keluar kelas 6 masuk SMP, kakaknya yang cewek keluar SMP masuk SUMI. Kali nanya, anak-anak gimana bu, habis gimana kabarnya di Jakarta? Kagak, malah bapaknya, bu pulsa listrik habis, bu beli ini, bu bagi duit. Sampai saya gini, ya ibu di Jakarta ini berobat bukannya kerja, seharusnya ayah dong yang ngasih ibu, bilang gitu. Ibu juga pengen ibaratnya dikasih sama ayah, sampai gitu. Kadang saya gini marah-marah, ya emang belum ada, mau gimana bu, ya bukannya nggak mau ada, ayahnya nggak mau usaha, saya bilang begitu. Ya sebagai istri kan kita pengennya dinafkahi Iya, sama iya. suami ya. Saya- Apalagi kewajiban suami. Saya di Jakarta ya berjuang dia buat pengobatan dia, saya bilang begitu. Dia di Jakarta kan tahu sendiri biaya di Jakarta apa-apa mahal namanya gitu. Walaupun kita ibaratnya tinggal di rumah singgah kan otomatis makan kita sendiri, nanggung biaya kita sendiri, bukan nggak rumah singgah. Ya makanya saya kadang udah anak saya mikir ibu minta uang bayaran, ya udah oke transfer kirim gitu. Kadang yang suami, bu pulsa listrik habis, padahal pulsa listrik doang loh ibaratnya gitu. Usaha kayak nyari kemana pulsa listrik, nggak usah minta, kita nggak usah bebanin yang di Jakarta begitu. Kadang saya kalau udah ini saya, ya ibu di sini ini berjuang habis ya, bukan ibu kerja, bukan ibu menghasilkan uang, emang gitu. Iya kan ibu duitnya banyak, emang gitu. Banyak di mana? Ada juga duit habis di sini buat pegangan ibu. Saya bilang tinggal berapa duit doang, ibu bilang gitu. Waktu di rumah singgah berarti sempat ada bantuan gitu nggak bu, semacam ada dibuatkan campaign untuk galangan dana atau apa seperti Ya enggak sih, lagi kemarin kan aku di rumah singgah yang itu nggak ada. itu? Cuma jadi kita ya hanya tempat tinggal, ya di sana emang jadi disediakan beras doang, jadi ya kita lauk kita masak sendiri. Ya air mah ada gitu, cuma ya kita kan kalau yang ibarat kayak lauk kan kita yang boros. Jadi ibu nggak ngandelin ke orang yang maksudnya tetap harus kerja. Iya kadang gitu. Luar biasa ya. Iya. Aku sampai sampai menghela nafas saking capeknya. Aku ngerasain capeknya hidup kayak gimana. Mau minum dulu gitu. mungkin ibu mau minum dulu. Enggak. Minum dulu. Nah, ngomongin masalah Sini. rumah tangga nih ya, Buat ibu. kayak ibu kan udah banyak mengalami kesakitan gitu. Ibu sampai Minum dulu. minum dulu nih. Nah, ibu saat ini masih bertahan dengan kondisi itu kah, atau suami ibu ada perubahan kah, atau bagaimana? Enggak ada. Akhirnya sekarang hubungannya dengan suami gimana? Tahun 2022 sempat saya minta cerai, cuma dia Mengajukan. sempat kasih kesempatan dia begitu. Oke, saya kasih kesempatan demi anak-anak. Benar berubah, sebulan 2 bulan berubah, rajin kerja, apa ngasih uang rutin. Terus nanya, ya balik lagi, ibarat kayak orang ya apa Tobat tobat sambel ya? sambal Iya, gitu. benar-benar. Ya saking gak kuatnya ya tahun ini saya sampai benar-benar tahun ini pun saya ya ngajuin apa perceraian. Lagi lebaran nanya-nanya biaya ini berapa, kata dari pihak pengadilan paling ini 2 juta bu deposito itu. Saya mikir gaji saya di Jakarta 1.500.000, kadang gaji cuma numpang lewat doang ya. Kadang mikir ya pas udah lagi kemarin saking udah ya Allah nggak boleh, bisa kali ya. Terus ada temen telepon, Hafiz udah kamu ngajuin bantuan ini aja, kata dia jalur BPJS.
maksudnya jalur BPJS apa ya babe, begitu. Jalur BPJS itu jalur SKTN, kamu minta ke RT, ke RW, kelurahan baru nanti full gratis. Mungkin sejalan-jalannya Allah kali ya, biar Kayak supaya gitu, ya, betul, ya saya ngurus-ngurus gitu bener. Ya persidangan juga cepet, free, gratis, alhamdulillah udah lepas. Tapi operasi Oh, dari jadi- awal udah ditanggung sama ini BPJS. Alhamdulillah di kantor, Oh jadi gue udah bisa Mas udah Ibu. udah nggak sanggup. Saya kerja capek, berangkat jam 5, pulang jam 11 malam. Melihat suami, saya berangkat kerja, laporan sama adik, kak, anak lu nggak pada sekolah, kata dia gitu. Kata ada ayahnya, apa? Ayah suami lu tidur, bilang gitu. Kadang gitu, ya Allah, diteleponin gak diangkat. Gimana gak diangkat? Pagi dia buat tidur sampai siang, malam dia kayak kalung, ini ya giliran istrinya mau istirahat sama dia direcokin. Kadang saya namanya capek di perjalanan, kadang gitu ya saya ngomel-ngomel, saya begitu. Makanya ya gimana ya, suami saya benar udah mati rasa, benar-benar karena mati rasanya karena tingkah laku dia sendiri. Oh ibu bisa kapan sama mantan suami? Ya udah lama juga sih, cuma ya pas ketuk palunya ya bulan-bulan ini udah Baru ya? Bulan selesai. ini baru ya, Ya. masih wangi kembang. Saya bukan lagi kebang, saya cuma melepaskan tekanan batin saya itu yang benar-benar ya udah nggak sabar, udah nggak kuat. Tapi auranya jadi lebih berwarna ya sini. Emang capek bener Miss ya, ngerasain jadi seorang ayah itu ya memang harusnya lebih capek, lebih tanggung jawab gitu kan. Karena memang kita sebetulnya ya jadi ayah itu pas di luar capek, pas sampai rumah juga sebenarnya nggak boleh ada alasan, tetap harus ada perhatian ke anak, ke istri. Nah makanya sempet dengar juga tuh di Ustadz, ya kalau laki-laki nggak mau capek begitu, ya nggak usah jadi laki-laki sebetulnya. Karena kan laki-laki memang didesain buat lebih kuat, lebih capek, lebih tanggung jawab. Secara fisik kan dibuat Secara lebih fisik. kuat ya. Makanya agak gemes sih gitu ngedenger kok. Iya, Kok nggak mau ini ya kayaknya gitu kan. Nah, kadang kala kan perempuan kalau misalnya mau pisah tuh pertimbangannya anak ya, kayak aduh kasihan anak nih nanti kehilangan sosok ayah gitu-gitu Padahal kan sih ya. saya udah kumpulin anak sebelum itu. Oh udah sampai dikumpulin ngobrol juga ya. Sebelum saya ngajuin ke pengadilan, saya kumpulin anak semuanya 5. Saya bilang gitu, kakak, abang, sini habis sholat. Kenapa ibu? Mungkin ibu mau ngomong dulu serius kayak gitu. Kenapa ibu? Kalau anak yang pertama sih emang udah ngedukung banget. Ibu kapan sih bisa ayah? Kakak kasihan ngeliat ibu gak ada bahagianya banget. anak-anak Oh, pertama itu udah anak mulai pertama masuk udah usia dewasa iya. ya. Jadi udah paham. Gak ada, ngeliat ibu gak ada bahagia banget tuh gitu. Gitu. Lumayan, ini yang saya iniin kasih arahan yang nomor 2, karena kan 1 dia datang kata bapaknya sebagai saya ngobrol sama abang sini, ibu mau ngobrol sama abang. Kenapa ibu? Tapi abang jangan marah ya. Kenapa ibu? Ibu jujur abang, ibu udah Maya udah gak bisa dipertahankan rumah tangga ini abang. Ibu minta izin sama abang buat ibu pengen pisah, begitu. Abang kan pinter agama, abang cari tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang kepala keluarga. Ada nggak ayah di situ? Digodek. Iya, sebenarnya juga harus kesel sama ayah. Hari pulang sekolah, ayah tiduran. Kalau minta apa-apa, nggak ada, marah-marah, dia begitu. Jadi ini abang, ibu bisa Maya gak marah apa, itu setelah ibu. Kalau bang baik sama ibu, buat baik sama ibu, gak apa-apa. Udah sedewasa itu ya ibu ya. Berarti saat ini posisi anak ibu semuanya dibawa oleh ibu. Iya, dan saya Semuanya kemarin ikut. ditanya di pengadilan, ibu hak asuh gimana? Saya gak pernah mempermasalahkan hak asuh bu, saya bilang itu. Terserah anak mau ikut siapa, saya nggak melarang. Saya bilang anak sudah besar, saya bilang oh ya udah berarti nggak ada permasalahan hak asuh enggak. Makanya ya anak kadang ya main ke rumah neneknya ada gini ya ini
Bu, ntar kakak mainnya ke sana, Bu, ntar abang mainnya, ya udah nggak apa-apa, sana itu kan ayah kamu, saya gitu. Nggak, ibu nggak pernah mutusin darah ini ya ibu gitu. Makanya ya udah gitu aja. Iya, Tapi walaupun ini juga masih ini sih, dia masih ngechat juga walaupun dia udah nggak mau nyebut ibu, apa suami udah nggak mau nyebut ibu aja, kadang manggilnya lu Nama aja, gitu. udah gitu aja. Ya masih suka udah, nanyain kondisi anak tapi ya. iya, tempat kemarin dia nanya, ini nomor mau diblok apa? Ya terserah, ayah mau blok nggak apa-apa, ibu nggak diblok juga nggak apa-apa, ibu mah jujur ibu nggak apa-apa, nggak bakal ngeblok ibu bang gitu, ibu masih pengen nyambung silaturahmi begitu. Tapi jangan blok-blokan lagi, Iya. pacaran SMA aja. Sempet dia kemarin mau blok, Oh, mau gitu. blok nomor aku, saya bilang gitu. Ya kalau terserah ya mau blok mah, kalau ibu nggak mau, ibu masih mau nyambung silaturahmi, kalau ayah ya kalau masih udah nggak mau silaturahmi sama ibu ya terserah ibu bang gitu. Tapi alhamdulillah sih gak diblok gitu. Ya kadang nanya udah bangun belum, kata dia itu, alhamdulillah udah berangkat kerja belum, udah ya udah gitu ya. Alasan anak-anak semuanya mau ikut ibu apa katanya? Ya dia tahu watak bapaknya. Padahal tuh kayak- anak kayak udah apa? jadi Iya, rapat sama ngerasa. ibu. Makanya gini, Anak yang pertama perempuan, Oh. terus laki-laki, laki-laki 4. laki-laki. Oke, keempat sampai habis. Oh, jadi cuma satu perempuan, Iya, anak pertama. makanya gitu, ibu kakak disuruh ikut ayah mulu, Bu, kakak nggak mau aku. Ya iyalah, enak disuruh ikut sama ayah, ya orang kamu udah dikit lagi lulus, yang lain masih panjang Bu kalau perjuangannya Iya, bener, gitu. bener. Tapi kakak nggak mau ibu sama ibu aja, Maya mah nggak mau ya begitu dia bilang gitu. Ya udah terserah ibu mah dia gitu. Nah, balik lagi ke tadi kan berarti dari suami ibu tidak support ya ibaratnya untuk pengobatan Hafiz, sebagai suami juga dia kurang bertanggung jawab gitu. Nah, kalau dari lingkungan sekitar ibu gimana sih respon ketika tahu Hafiz ini sakit? Misal dari saudara-saudara ibu, dari keluarga ibu itu gimana? Keluarga besar, tetangga. Ya gimana ya, dari selama ini ya nggak ada sih, dari saudara-saudara itu ya tutup kuping tutup mata. Bener-bener saya berjuang sendiri, bener-bener saya ngurusin Hafiz sendiri, sampai Hafiz dirawat pun juga saya tengah malam aja juga kadang ya naik ojek. Sekarang ya aplikasi ada ya, sekarang daripada ngerepotin orang terjadi ngasih bantuan sedikit omongannya melebihi. Kan kita udah capek, ibarat kita lagi berjuang sama Hafiz dapat omongan gitu makin gak enak Malam- aja. Tengah malam naik ojek berdua tuh sama Hafiz Iya. buat berobat. Iya, karena pas jam 11 malam kok aneh, apa napas Hafiz gitu. Saya chat dong dokter jantung kayak gitu. Dok, ini Hafiz sesak nggak ya dok? Iya bu, tuh sesak, itu napasnya udah berat banget. Udah lu bawa ke IGD terdekat apa gitu. Saya telepon ayah, ya Hafiz suruh bawa ke IGD. Emang nggak bisa besok? Kata begitu, ini udah tengah malam. Ya, Hafiz itu bukan abang-abangnya yang harus nunggu besok, nunggu ini. Kalau Hafiz nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau nggak mau nganterin ya sudah. Ibu bilang gitu, udah ibu naik ojek aja, ibu bilang gitu. Ini yang gitu. Terus jalan tengah malam berdua. Tengah jalan. Nyari ojek. Oh gitu ya. Bawa ke IGD, akhirnya kan dirawat, udah sesak parah. Berarti dari lingkungan ibu juga, ibu bener-bener fight sendiri ya ibaratnya buat dari ngobatin Hafiz 5 tahun kan. Nah, selama perjalanan panjang itu ibu menemukan apa ya, hikmah apa sih gitu, apa yang ibu pelajarin? Ya saya pelajarin gini, apa dulu sih saya cewek yang lemah. Semenjak Hafiz punya Hafiz itu saya benar-benar tahu ibaratnya perjuangan gimana, yang harus gimana. Dulu saya asal ini nangis udah kayak orang takut. Sekarang saya bisa ngelawan gitu, ibaratnya gitu. Ngelawan dalam arti apa, bukan ngelawan gini, bisa ngelawan dari kekerasan suami juga yang orangnya temperamen juga, yang emang nggak pernah sih mukul, cuma kan kalau udah ngomong kasar gitu, galak gitu ya. Makanya saya bisa ngelawan dia gitu. Jadi ya saya berjuang sama Hafiz itu emang banyak dari pihak suami, dari pihak keluarga suami yang tentang katanya gitu, mertua juga. Anak sehat dibawa ke rumah sakit mulu, bukannya sehat malah sakit. Dan mati, ini cucunya sakit loh, cucunya sakit, cuma nggak kelihatan sakitnya begitu. Ya karena mertua ngeliat kegigihan saya kontrol gini-gini, akhirnya kan dia
ngedukung juga gitu. Gimana Hafiz kapan operasi dulu tentang alhamdulillah nih sekarang jadi nanya gitu. Makanya ngeliat perjuangan saya ngobatin Hafiz, jadi dia lulu dulu kan namanya orang kampung, orang gini udah nggak usah dioperasi gini ntar bukannya ini. Nggak bisa Bu, Hafiz ini emang harus dioperasi ya, bukannya nggak bisa diiniin gitu. Ya akhirnya lulu juga sih gitu. Baru pahamnya sekarang Iya, karena kan ngeliat kegigihan kita, terus makin lama ngeliat cucunya makin memburuk, biru kecil gitu. Makanya ya akhirnya dia percaya anak cucunya itu ya sakit. Jadi pas Hafiz sakit itu ibu jadi lebih tangguh lagi Ya. dan lebih gigih lagi gitu kan dalam menangani masalah Iya, ini. masalah ini sendiri. Dulu kan kita ya udah kalau udah misal gini ya udah kita takut gini, sekarang mah ya enggak ya mau gimana pun yang penting Hafiz ya berobat, yang penting tuh Hafiz ibaratnya sakit dikit udah langsung kita ingin antisipasi ini, enggak nunggu kata suami ini enggak gitu. Oh ya, aku sempat penasaran si Hafiz itu pernah ada di berat badan paling kecil tuh berapa kilo? Pokoknya umur 1 tahun itu berat badannya cuma 11 kilo. Idealnya 1 berapa? tahun. Iya, idealnya itu 15 ke atas ya? 15 ke atas, kecil Hafiz. Kecil banget, pokoknya saya ngeliat kakinya itu kecil, kadang saya sedih ngeliat kakinya itu. Ya kecil banget, terus belum operasi sama sekali. Duduk pun kita dudukin udah, kalau misal itu ya jatuh gitu. Ya, Jadi perkembangannya juga nggak kayak teman-teman anak-anak seumurannya ya, enggak. yang di usia segini udah bisa jalan, udah telat ya, lambatnya. Pokoknya ya dia berangkang doang ya, kalau duduk nggak bisa, kalau duduk ya kita dudukin. Jatuh ya. Iya, soalnya apa, seluruh otot tubuh itu kan pusatnya di jantung, makanya ya Lemah juga. iya, jadi dia otot semuanya lemah. Ya pas 1 tahun 4 bulan udah operasi, yang dari kita dudukin bisa duduk sendiri, dari duduk sendiri dia bisa berdiri, rambatan sendiri, jalan. Ya benar, emang kata dokter jantung semua otot organ tubuh ini ya pusatnya di jantung. Akhirnya bisa jalan usia berapa tuh setelah Usia operasi? 2 tahun. 2 tahun Pas setelah habis operasi 1 tahun 4 bulan itu. Baru bisa jalan 2 tahun ya. Pokoknya habis operasi itu udah perkembangannya bagus. Dari nggak bisa duduk sendiri. Dari bisa duduk, akhirnya dia bisa berdiri gitu ya, walaupun pegangan. Baru pas habis itu pokoknya 2 tahun lah dia bisa jalan. Oh iya, ibu mau tanya lagi. Tingkah Hafiz yang paling lucu di mata ibu tuh pas dia lagi ngapain sih? Ya lucu ya pas ini ya kalau sekarang ini ya diambil darah ya udah biasa aja, udah Oh gitu. udah nggak takut udah lagi. takut aja kayak gini. Ibu nanti kalau ngambil darah ngamuk, ntar ngambil darahnya lewat paha ya Bu. Terus sakit Bu nggak bisa jalan Bu, dia begitu. Ya udah ntar Hafiz nggak nangis deh Bu, biar diambil darahnya sekali aja ya Bu, dia begitu. Kan dia bilang memang diambil darah terus dia. Dulu pernah lagi mau operasi kan, saking nangis mulu di tangan sini udah habis, di ini nggak bisa, akhirnya kan di paha nggak bisa jalan emang. Oh gitu, jadi Makanya dia trauma. takut. Makanya Jadi dia trauma. inget tuh ya waktu sepak ya, jadi dia masih inget tuh ya, ngambil dari paha jadi iya, nggak bisa jalan. nggak bisa jalan, dia bilang gitu. Makanya Bu ya, kalau ngambil darah nggak usah ngamuk. Ya, nanti kalau dari ngamuk di paha sakit Bu, nggak bisa jalan. Iya udah, makanya sini aja ya gitu. Kalau habis nggak ngamuk, makanya udah kalau dia ini ngambil darah ya udah gini aja tangannya ini tuh, nggak sakit Bu. Ya iya, makanya kan udah biasa juga tiap bulan diambilin darah Tapi terus. sekarang Hafiz sehari-hari gimana nih Bu, aktivitasnya di rumah seperti apa? Ya udah kayak anak normal. Udah biasa ya. Dulu kan nggak bisa, dari jalan baru 3 langkah udah capek, udah biru udah tuh. Sekarang seharian jalan ke kontrol ke rumah sakit dulu digendong, ya sekarang udah lari aja, lari. cepetan dia Udah main makan. sama teman Iya, sebayanya, makanya udah kan bisa. kalau naik busway udah naik tangga, nih udah ayo ibu cepetan, pintu duluan Hafiz ya begitu. Ya iya kan, Hafiz tuh nggak capek, enggak lah, jantung Hafiz kan udah diganti sama dokter. Kata dia, jantung Hafiz kan udah diganti sama dokter, makanya Hafiz kuat, dia bilang gitu. Itu terdengarnya lucu ya, Iya, tapi iya, sebenarnya dalam hati tapi tuh nangis. sebenarnya Dia bilang gitu, kadang gitu. Iya ya Bu ya, jantung Hafiz diganti sama apa ya Bu? Dia bilang gitu. Udah mulai ngelak juga ya. Kata Itu gitu. wah, sebenarnya bikin sedih gitu pasti. Kita sebagai orang tua pasti mikirin kan, ya ampun anak ini udah melewati fase yang Kadang panjang kita gitu. udah melewati masa ini, kadang dia nanya, Ibu Hafiz kapan operasi lagi? Aduh Bu, Hafiz udah Ibu udah nafas, udah nggak mau lagi, Hafiz jangan ngomong kapan lagi mau operasi. Emang Hafiz demen banget operasi. Iya Bu, dia bilang gitu.
Demennya apa? Nah, Dia nginep di rumah sakit iya. itu kayak hotel. Iya, servis bener. dilayani Makan. Mau dirawat. Oh Dia nggak deh, tahu. Hafiz mau nginep di hotel. Aku bilang sama saudara sama abang-abang, Abang, Hafiz mau nginep di hotel. Oh, dia bilang gitu. Ngomong sama saudara gitu. Hafiz mau kemana? Mau nginep di hotel dong. Dia bilang gitu. Widih, iya, hotel pesakitan. Dia nggak tahu ibunya kurang tidur, Iya, berurai mikirin. air mata ya. Kalau lagi masuk rumah sakit tuh malah mikirin. Pokoknya kalau sakit tuh di rumah sampai di rumah sakit dirawat Senang. segar. Malah jadi Nah, seneng itu ya. buat ngobatin hati ibunya ya. Makanya kalau misalnya ini dibilang mau di mana, Hafiz mau nginep di hotel dong. Hotel di mana? Hotel rumah sakit. Lah itu mah bukan nginep di hotel, kata orang. Bagi dia rumah sakit hotel. Bu. Oh. Saya bilang begitu. Dilayani ya, Iya. dia dirawat. Dapat makanan juga kan di situ. Nah sekarang buat Hafiz dari ibu sendiri, doanya, harapannya buat Hafiz tuh pengennya jadi anak yang seperti apa? Ya saya sih pengen Hafiz ya ibaratnya tumbuh menjadi anak yang lebih sehat, yang bisa ya lebih pinter, yang lebih berguna lagi bagi ya saudara-saudaranya, ya bagi orang lain juga gitu. Walaupun orang lain mandang dia sebelah mata ibaratnya, dengan anak ibaratnya cacat ibaratnya gitu, tapi ya saya pengen buktikan anak yang punya kelainan itu punya prestasi yang lebih dari anak normal. Saya pengen mudah-mudahan. Nanti kita doain juga ya bareng-bareng ya teman-teman di rumah, nanti ya kita doakan supaya Hafiz juga tetap bisa sehat, normal ya, banyak prestasinya. Saya yakin di balik kekurangan pasti Hafiz punya kelebihan gitu. Betul-betul. Oke, makasih banyak ya ini ya. buat Kita Mama Hafiz. bener-bener terinspirasi banget ya buat mamanya Hafiz nih, single fighter yang betul-betul berjuang sendiri gitu, ibaratnya tanpa kehadiran sosok pasangan gitu kan, tanpa keluarga yang mendukung, tapi bener-bener 5 tahun berjuang dan akan terus berjuang gitu kan untuk anak dan juga keluarga gitu. Masya Allah banget, kisah Mama Hafiz sangat menginspirasi kita dan juga teman-teman yang ada di sana nonton. Mungkin kalau ada teman-teman yang mengalami masalah serupa atau gimana yang bener-bener butuh semangat, bisa nonton konten ini dan melihat bahwasanya banyak di luar sana yang mengalami masalah serupa tapi tetap semangat, tetap bisa Sampai sekarang. survive. Dan Hafiznya tadi kita lihat ya udah Iya, udah habisnya tadi bercanda. udah bisa lari-lari, udah bisa ketawa-tawa, senderan juga udah bisa gitu. Tapi dari tadi saya kayak salah fokus nih, kerudung bagus banget nih kayaknya. Oh iya betul. Hari ini Dari mana sih? Tadi aku lagi pakai kerudung dari Zarmina mereknya Oh. teman. Lucu kan motifnya? Lucu gak? Mungkin ada yang mau kali, ntar gimana? Kalau ada yang mau Kayaknya mau bisa deh nanti beliin kita. satu buat istri di rumah. Boleh apa kita giveaway kali ya? Oh iya boleh juga Boleh sih. gak Ya, sih? coba. Kita giveaway Bikin salah teman-teman fokus yang mau soalnya. kerudung kayak aku gini, yang cakep dari sisi kanan dan sisi kiri, boleh klik di bawah ya. Nanti kita cantumin linknya. Oke, ada linknya. Hmm, Komen dan terbaik mungkin kita kasih apa gimana? Boleh, boleh. Oh, boleh. Nanti Jadi komen ya. terbaik yang entah itu kalian nanti ngasih motivasi atau ngasih kisah serupa, yang kita like komennya itu akan dikirim produk Zarmina. Atau mungkin punya ide yang lain, siapa yang mau kita hadirkan di sini boleh komen. Betul, 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 Oke, betul. makasih Boleh, banyak boleh. ya Mama. Terima kasih, Terima Stella. kasih, Sampai ketemu lagi ya. Iya, Sukses selalu, sehat selalu buat Amin, Hafiz. amin, amin. Buat teman-teman di luar sana, ingat kita tidak boleh menyerah seberat apapun masalah yang kita hadapi. Dari Mas Biga, dari kata-kata penutup. Ya, cukup ya, semuanya pasti ada hikmahnya di balik setiap kejadian. Yang penting jalani prosesnya dengan sabar. Iya, tentunya kisah-kisah hebat dan inspiratif itu bukan hanya datang dari orang-orang besar saja, tapi juga dari orang-orang terdekat dan juga sekitar kita yang bisa menginspirasi kita tentunya ya. Kami pamit undur diri, Oke, sekian. sampai ketemu lagi. Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.